Aduh. Oke, Gimana lanjut, Neng? Ambu, lanjut. Oke. Nah, Bunda Alma ya, dari segi hak asasi manusia udah aman berarti ya, tidak ada Oke. larangan sebenarnya ya. Nah, penyebab selanjutnya yaitu ada memiliki pengalaman traumatis, Bunda Alma. Nah, Ya, ya. seseorang yang misalnya memiliki pengalaman traumatis ketika masa kecilnya, dan ini Mm-mm. benar-benar pengalaman traumatis, maka ia akan trauma, ia takut memiliki anak, takut anaknya mengalami hal serupa. Mengalami, ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk child free itu beberapa penyebabnya. Kemudian ada juga yang penyebabnya itu overpopulasi. Nah, ini terlalu sayang pada negara kita Indonesia. Karena Masya terlalu banyak Allah. orang di Indonesia, terlalu sudah banyak manusia, jadi tidak ingin membebani bumi, tidak ingin membebani Indonesia, akhirnya memutuskan lebih baik child free. Nah, semua penyebab-penyebab itu, semua alasan-alasan itu, semua latar belakang itu adalah pilihan. Nah, Ya. tapi kita berdiskusi bersama, kadang pilihan itu apakah tepat atau hanya kekhawatiran saja. Ibarat yang datang ke Yes. seorang profesional kan ada dalam orang itu ada dalam kondisi normal dan ada yang abnormal gitu ya. Kalau normal ya semua orang merasakan hal yang sama, tapi kalau misalnya nih ini mah hanya ketakutan kamu saja, akhirnya kamu memiliki persepsi demikian, memiliki ketakutan demikian, maka muncullah keinginan, muncullah keputusan untuk child free, yaitu bersepakat pasangan tidak ingin memiliki pasangan. Nah, tapi dalam psikologi keluarga sebetulnya Bunda Alma ada pengecualian. Pengecualian Ya. itu misalnya untuk orang yang sakit gitu ya, memang sakit, tidak bisa Oh, memiliki iya. anak, Iya. justru kalau memaksakan memiliki anak justru sama dengan bunuh diri. Ibarat di Iya, sebuah bisa hutan gitu ya. membahayakan gitu ya. Jadi kita memilih mana yang paling sedikit mudaratnya. Ibarat di Iya, sebuah hutan gitu, jika iya. tidak ada makanan apapun selain babi, mah itu dibolehkan. Nah, justru kalau enggak, Iya. kalau kita memilih untuk bunuh diri, mati haram. Sama ini pun, memiliki anak pun jika memang justru dengan memiliki anak itu akan menimbulkan kemudaratan, penyakit dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa. Tapi pada umumnya inilah gejala psikis yang abnormal, yang saja berlebihan, yang terlalu, misalnya contohnya karena ada pengalaman traumatis, yuk selesaikan dulu dengan pengalaman traumatisnya. Iya, Di iya, dalam iya. Islam itu justru direkomendasikan untuk memiliki keturunan yang banyak. Dan Rasulullah Ya. menyukai umatnya yang memiliki keturunan yang banyak, menyukai umatnya yang subur dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam Islam demikian. Artinya jika penyebabnya misalnya karena mental, kita harus lihat tuh, jangan berarti dalam pernikahannya itu jangan memaksakan. Jika belum siap jangan memaksakan, jika belum siap harus, kalau dari segi Ya. ekonomi harus berpuasa dulu, dari segi mental harus dimantapkan dulu, siap dulu. Misalnya jika karena mental, jika karena takut anak jadi beban misalnya ya, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika karena pengalaman traumatis misalnya kan, Ya. Allah itu menyukai hambanya yang kuat dibandingkan dengan hambanya yang lemah. Jika kita terkungkung dalam mental block gitu ya, yang akhirnya Ya. mempengaruhi kita melangkah, kita terseret-seret tidak melangkah-melangkah, maka selesaikan pengalaman traumatis itu, selesaikan dulu pengalaman traumatis itu, maka kita tidak usah takut untuk memiliki anak. Nah, gitu ya, kalau dari ranah ini. Kemudian overpopulasi, nah alhamdulillah kita apresiasi saja karena setiap manusia ini memiliki perspektif yang berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda, ya menganggap overpopulasi karena saking sayangnya Pak Indonesia pada dunia, pada bumi gitu ya. Ya terserah kalau memang bisa mempertanggungjawabkan demikian, Bunda Ya. Alma. Tapi kalau misalnya ada hal lain dengan dalih overpopulasi, maka sebetulnya di dalam Islam kita lebih memilih untuk memiliki keturunan, karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Nah, itu ya tentang child free sudah clear gitu ya. Semua orang memiliki hak asasi manusia dan ini tidak dilarang menurut undang-undang. Child free itu boleh-boleh saja. Tapi karena dalam Al-Quran pun dijelaskan salah satu perhiasan dunia itu bukan hanya istri solehah, nah, bukan hanya Bunda Alma nih istri solehah, tapi anak-anak dan lain pun itu adalah salah satu perhiasan dunia. Nah, maka untuk child free sudah clear di Indonesia seperti apa, di luar negeri pun seperti apa, hanya kita tinggal mengambil sikap pilihan seperti apa, maka kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu.
Kemudian selain child free, untuk kita yang memiliki anak, maka kita pun harus tahu cara child care gitu ya, cara pengasuhan anak yang tepat. Tentu jangan sampai menjadi orang tua yang otoriter, jangan terlalu menjadi orang tua yang permisif. Kita harus menjadi orang tua yang demokratis, yang anak itu diberikan kebebasan tapi tetap dalam koridor-koridor, ada aturan-aturan yang disepakati. Itulah pengasuhan yang tepat. Nah, kemudian isu yang lain, seringkali anak itu aset atau beban. Nah, menurut Bunda Alma gimana nih? Anak itu aset atau beban, Bunda Alma? Kenapa aset? Dong. Kenapa aset? Aset dunia dan akhirat ya. Aset ikutan nih. Gini, betul sekali sebetulnya anak itu aset dunia akhirat. Tapi aset itu bukan dalam bentuk materi. Kan kebanyakan dari kita, kalau kita memiliki aset itu, kalau misalnya investasi harus balik lagi, kita harus untung secara materi lagi gitu, biar gak rugi. Nah, anak itu bukan aset yang demikian, Bunda Alma. Betul. Jika kita anak dianggap aset di dunia, itu adalah untuk kebahagiaannya dan untuk kebahagiaan kita. Bahagia ketika anak sukses, bukan berarti anak sukses maka harus berbalas budi dan lain sebagainya. Jadi, dan aset yang paling utama ialah aset tabungan kita untuk di akhirat. Jika kita mendidik anak dengan tepat, kita mengasuh anak dengan tepat, bukan hanya sekedar tapi mendidik dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu akan menjadi aset kita di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, itu kesalahan dikit. Banyak orang tua yang drop, Bunda Alma ya, kalau misalnya sudah menguliahkan anak S1, S2, S-teler dan lain sebagainya, udah jadi apa tiba-tiba ketika sudah lulus dia memilih hidupnya sendiri, tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan profesinya, maka orang tua ini benar-benar kecewa, orang tua ini benar-benar down dan berkata saya telah menguliahkanmu habis segini sekolah kamu bukan kami. Nah, ini tuh bukan sinetron, Bunda Alma. Realita. Dan betul. Sinetron itu dari realita ya. Nah, kemudian itu aset ya, berarti clear sebetulnya anak itu aset dunia dan akhirat, tapi asetnya seperti apa. Kemudian beban. Nah, menurut Bunda Alma anak itu beban bukan. Beban bukan. Anak itu bukanlah beban. Jelas anak itu bukanlah beban, anugerah, tapi kalau bagi saya, tapi anugerah. Tapi mungkin mengapa menjadi beban, karena tidak mudah Bunda Alma mendidik anak itu, membersamai anak itu, mengenal potensi bakat dan sebagainya sesuai dengan fase itu tidak mudah. Kesabaran, ketekunan dan lain sebagainya, pokoknya tidak mudah karena pahalanya pun surga ya, bukan voucher pulsa. Nah, itu bukan beban. Beberapa banyak orang yang berbondong-bondong gitu ya untuk memiliki anak program sana sini. Nah, itu dia, ya Allah. Untuk kita yang sudah memiliki anak, anak itu, bahkan Bunda Alma, anak itu terkadang kalau bagi saya ya, kadang lebih menjadi teman dan sahabat dibandingkan dengan pasangan. Nah, ketika pasangan tidak ada, anak itu bisa menjadi teman. Yang menemani kita gitu ya, kan anak mah polos gitu, menemani kita ketika kesepian dan sebagainya. Nah, berarti clear ya, anak itu aset, anak itu bukan beban. Dan yang satu hal lagi yang penting Bunda Alma, kita harus membedakan mana urusan Allah dan mana urusan manusia. Nah, jika urusan Allah, jika urusan manusia kita hanya berdoa dan berikhtiar, tapi jika urusan Allah seperti kita takut overpopulation lah gitu ya, takut anak lah, takut inilah, takut itulah, itu bukan urusan kita, bukan ranah kita, tidak semua dapat kita kerjakan. Jangan sombong gitu menyangka bahwa itu adalah usaha kita, tapi semuanya atas kehendak Allah. Maka kita kerjakan bagian kita dan serahkan pada bagian Allah. Nah, itu saja mungkin Bunda ya untuk pengantar kali ini. Mudah-mudahan dapat ada sedikit tambahan untuk saya khususnya gitu ya. Tentang child free, yang karena khawatirnya gini Bunda Alma, kalau influencer yang menyampaikan itu jadi yang nontonnya terbawa, iya ya, capek. Jadi kan jadi sugesti ya. Capek gitu, jadi anak capek, biaya sedemikian rupa dan lain sebagainya, jadi udah yang dibayangkannya itu negatif. Nah iya, betul. Nah itu, yang ditakutkan tuh itu. Betul jadi sekali. Negatif
yang dibayangkannya, walau alam kan, tapi kan tidak tahu ya kita apa yang diungkapkan di media itu belum tentu alasan yang sebenar-benarnya. Iya. Nggak akan detail benar-benar yang sebenar, komprehensif gitu, nggak akan sedetail itu. Tapi nggak apa ya, khawatirnya gitu kan yang lihatnya anak muda gitu ya. Anak muda, udah semakin banyak pasangan melihat memutuskan untuk child free, jadi merasa apa ya, inferior, misalnya jadi merasa benar-benar lelah gitu, Ambu, takutnya gitu. Terus ya jadi merasa lelah, capek dan sebagainya ketika memiliki anak, harus mengurus anak dan lain sebagainya. Gitu mungkin Bunda Alma. Tapi semuanya kembali hak asasi manusia ya Bunda Alma, kita tidak boleh menyalahkan ini, kita nggak tahu gitu ya. Tapi untuk diri kita pribadi, subjektivitas kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Betul. Itu mungkin. Kakak kembali besok gigi ya. Kakak A, sehat Kakak A? Suaranya belum keluar, Bunda. Nah gitu ya, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan jika ingin apa ya, kita diskusi. Aja di mute, Abu. Iya, siap. Soalnya kan bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Kalau di rumah saya itu. Jadi baru ngehnya sekarang bahwa anak saya lebih mahir bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia. Bunda Alma unik. Aduh. Ya, betul, unik. Jadi kalau ada saudara-saudaranya dari kota ya, atau misalnya kita yang ke sana, itu pada, ih, lucu ngomongnya Sunda banget, seneng gitu. Mas, kebanyakan orang Garut oke tiasa bahasa Sunda. Nah, ya kalau orang Garut tinggal di Bandung lain lagi. Ya, itu saja mungkin Bunda Alma, silakan jika ada didiskusikan boleh. Yang menjadi apa ya, poin saya non hari khususnya kalau bahasa Abu ini kayaknya harus dibahas, itu adalah karena berseliweran banyak di sosial media, takut banyak di-share oleh yang memang ketika lihat langsung ditelan mentah-mentah tanpa membaca atau mencari dengan komprehensif lagi, terus langsung dijadikan seperti ideologi gitu pemahamannya gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh anak muda yang memang dari rumah fondasinya kurang. Kalau misalnya dari rumah ya fondasinya kuat sih mungkin langsung ya, oh ini ya. Tapi kembali lagi hak asasi manusia, walaupun ya kita sebagai orang tua mengusahakan bahwa anak itu ketika punya suatu pemikiran harus sesuai dengan syariat Islam ya gitulah. Betul Bunda. Nah ini Teh Dia nih. Ya. Ambu, ini mah harusnya dibahas juga tentang anak yang tunji sampai nggak pada keurus, baik makannya, baik pendidikannya, jadi pada terlantar. Oke, tema selanjutnya gitu ya Ambu ya. Ya sekarang aja boleh dikorelasikan ya. Iya. Nah, gini. Ya tadi di awal dijelaskan bahwa dalam undang-undang tidak ada larangan satu pasal pun yang melarang child free, yang melarang keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Begitu pula meskipun pemerintah sebetulnya menyarankan KB. Pemerintah menyarankan keluarga berencana karena itu sejak tahun berapa walau alam. Nah, dan memang tunji ini sebetulnya disesuaikan sebetulnya dengan, kan Rasulullah pun memang Rasulullah menyukai umatnya yang memiliki banyak keturunan. Tapi apakah Rasulullah pun menyukai gitu jika memiliki banyak keturunan tapi tidak terdidik, tapi dilantar, udah kadang jadi dikasihkan anak teh siga naon gitu ya. Hal itu adalah fenomena bahasa Jerman nama.
yang sebetulnya jika secara hukum tidak dilarang, tapi secara apa ya, bukan etis ya, secara ini tidak maslahat gitu ya. Secara ini tidak maslahat karena kenapa, maka dibolehkan menunda ya, kalau dalam ilmu yang sampai bahkan dibolehkan menunda kehamilan jika itu untuk kemaslahatan. Nah, menunda kehamilan jika untuk kemaslahatan bukan takut dibiayaan. Nah, tadiannya bukan takut kebiayaan, bukan takut itu, karena itu bukan urusan kita tapi urusan Allah gitu ya. Karena yang ini, kalau misalnya Bunda Alma ingin sesuatu nih, Bunda Alma jangan minta suami sama suami, mintanya sama Allah, ngandina cepil suami gitu. Sakit. Tuhnya sing rada tarik ya Allah. Minggu suaminya. Nah, maksudnya. Jadi tunji pun tadi yang tergantung situasi dan kondisi. Tidak bisa disamaratakan bahwa pokoknya tunji itu salah. Nah, tidak bisa disamaratakan bahwa anaknya banyak itu salah. Tergantung situasi dan kondisi. Jika memang tunjinya masih bisa mengatur anak tetap terdidik, anak tetap terasuh, dan orang tuanya pun tetap waras, tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, maka kita akan silakan saja jika siap. Itu adalah sebuah kemuliaan. Meskipun secara medis ya, perempuan itu harus ada jarak gitu selama minimal 2 tahun untuk akhirnya dibuahi kembali, Bunda Alma. Sekarang ada yang baru katanya 2 tahun 9 bulan, Ambu. 2 tahun 9 bulan apalagi, nah sebetulnya ya. Tapi kan kembali lagi ada sugesti. Nah, kembali lagi jika siap ya silakan saja. Nah, tapi justru untuk orang-orang yang udah anak 2 terlantar, anak 3 terlantar, terus nambah deui. Nah, itulah yang menjadi sebuah problem yang tentu harus butuh keluasan ilmu segala rupaning, dan ini banyak sekali apalagi di kampung-kampung. Banyak sekali yang malas melakukan KB dengan alasan tapi akhirnya anaknya benar-benar terlantar. Banyak yang stunting ya, dari segi gizi, dari segi fisik pun banyak yang stunting gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak sesuai dengan fase perkembangannya. Kemudian dari segi emosional pun demikian, dari segi gak ada attachment dengan orang tua karena gak keurus gitu, terlantar. Nah, itu kembali lagi kepada individunya Teh Dian. Tunji siga keluarga Halilintar ya Ambu kitu mah mantap mun Teh Dian. Amin. Semoga rezekinya nular. Kan gak tahu ya masa sekarang kalau sekarang keluarga Halilintar udah pada besar mah ya udah nyaman. Kan gak tahu perjuangan ibu dan ayahnya ketika mereka masih kecil-kecil. Kabayang. Kabayang lah. Ya, tapi kalau siap silakan saja, kita tidak boleh menyalahkan, menghina dan lain sebagainya. Meskipun seringkali sih dijadikan olok-olokan, tunji, bekian dan lain sebagainya. Olokan gitu ya, tapi kembali lagi ke masing-masing individu. Nah, itu adalah salah satu hak asasi manusia. Iya. Gitu mungkin kalau wallahu alam. Oke, mantap sekali Ambu pembahasannya. Ya Allah, mudah-mudahan ya bukan jerih payah, usaha kecil kita ini ada dampak positifnya bagi orang-orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena emang tujuan kita yaitu gitu, apalagi sih. Jadi jangan kita sendiri yang merasakan manfaatnya, mudah-mudahan orang lain bisa merasakan manfaatnya juga gitu. Betul. Oke Ambu, closing statement-nya deh. Siap, oke. Terima kasih kepada sahabat yang telah bergabung atau ya tentang child free ini. Kita tidak boleh menjudge, kita sangat tidak boleh pilihan hidup orang lain, itu adalah hidupnya. Dalam undang-undang putih satu ayat, satu pasal pun yang melarang child free ataupun merekomendasikan free, tapi ada pasal secara implisit yang menjelaskan bahwa hendaknya sebuah keluarga itu membentuk keluarga yang dengan keturunan gitu, ada berkembang biak dengan keturunan. Nah, meskipun nggak ada hak asasi manusia, kita mentoleransi pilihan orang lain, pendapat orang lain, tapi kita pun harus punya keyakinan yang kuat tentang child free ini, tentang pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Benarkah anak ini sebagai beban? Benarkah karena kita memiliki pengalaman traumatis, kita disakiti ketika masa anak?
itu menjadikan kita harus benar-benar tidak ingin memiliki anak, atau kita mending apa, memperbaiki diri, mending berobat dulu gitu ya, mending menyelesaikan diri dengan dulu kita, nah gitu ya, atau dengan karena overpopulation, kemudian karena sosial gitu ya, karena budaya, kemudian karena mental, karena ekonomi. Apakah benar emang rezeki siapa gitu yang mengatur? Tentu rezeki itu bukan kita, Betul. Allah yang mengatur. Bahkan ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya tidak akan kelaparan, karena rezeki suami itu hanyalah pelantara gitu ya, suami itu hanya pelantara dan Allah yang beri. Maka apapun pilihan lain kita terima, tapi yang jelas untuk diri kita, kita harus memiliki keyakinan dan bertanggung jawab atas segala pilihan kita, pilihan yang terbaik kita, dan itu akan menjadikan kita lebih fresh, akan menjadikan kita melangkah itu lebih kuat gitu. Gitu mungkin Bunda Alma ya. Itu hati-hati, bukan aset yang nanti akan kita mintai balas budinya, bukan ya. Betul, tapi mudah-mudahan kita menjadi aset, kita menjadi tabungan yang kita saling menolong, ta'awun gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan demikian. Kemudian jelas anak itu bukanlah beban. Kemudian kita pun harus tahu mana urusan kita sebagai manusia dan mana urusan Allah. Tidak semua hal bisa kita atur, tapi Allah lah, ada tangan Allah gitu, ada tangan Allah yang akan mengatur semuanya. Itu saja Bunda Alma, tunun Bunda Alma, ini Bumil doakan mudah-mudahan sehat selalu. Ini Bumil, Masya Allah, semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya aku mah Ambu udah janji. Pokoknya tunun bisanya sadayana mudah-mudahan. Amin ya Allah. Iya. Ya itu saja. Ya. Makasih juga ya Ambu ya atas ilmunya. Da Ambu ge sama ieu teh udah maraton dari pagi ya, schedule padat, alhamdulillah bisa menyempatkan di malam minggu ini. Aduh, pokoknya mah ieu kita teh sesuatunya Ambu. Ya untuk apa udah biar happy. Iya, alhamdulillah tiasa seuri deui Ambu tadi mah cicing di kamar. Ya Bumil, masalah semangat Bumil. Allah Akbar. Amin. Ya. Makasih ya Ambu ya atas ilmunya. Amin, sami-sami Bunda Alma. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ambu semuanya. Wassalamualaikum.